Dengar permintaan Anas kepada Ratna untuk menikah dengannya membuat Ojon ini naik darah. Tapi untungnya si Ratna ini tegas karena ia bilang ia tidak bisa menikah dengan siapapun sebab ia masih memiliki ikatan dengan Arifin sebagai suaminya. Tentu saja hal ini justru membuat Anas makin khawatir akan keselamatan Ratna dan juga Pelangi. Apalagi kalau sampai itu melibatkan Nirmala. Anas benar-benar tidak tinggal diam. Dan tidak cuma Anas saja, ternyata Ojon pun berusaha untuk mencari di mana keberadaan Arifin dan ingin memberinya pelajaran karena ia tidak mau Arifin kembali datang ke kehidupannya Ratna dan juga mencelakai mereka. Sementara itu, Nirmala yang terus-terusan membela Ratna dan condong untuk menjadikan Ratna menjadi ibunya membuat Diana makin kesal. Dia sudah melakukan segalanya buat Nirmala, baikin dia, termasuk memberikan satu ginjalnya pun tidak bisa membuat hati Nirmala luluh pada Diana. Jadi Diana ini justru mulai berpikiran bagaimana caranya untuk menyingkirkan Nirmala. Karena ia yakin kalau Nirmala ini pergi untuk selamanya, Anas tidak akan punya alasan lagi untuk menikah dengan Ratna. Jadi di ruang bermainnya Nirmala itu dia sudah siramkan cairan pembersih lantai dengan maksud agar Nirmala terjatuh dan melarang anak-anaknya untuk main di sana. Tapi begitu menyadari kalau mereka tidak ada di semua tempat, Diana pun langsung masuk ke ruang bermain Nirmala dan benar sekali ada Aska dan Milka yang langsung dicegah Diana untuk tidak berjalan-jalan di dalam ruangan tersebut karena berbahaya. Nah, waktu si Nirmala ini mau jatuh, tiba-tiba waktu langsung terhenti dan Nirmala pun bisa terangkat terbang. Yap, benar sekali karena kemarin itu Nirmala waktu di rumah sakit menemukan seorang bidadari yang mukanya mirip dengan Pelangi. Dan saat ini dia kembali datang dan menolong Nirmala. Waktu Nirmala bertanya kenapa ia melakukan semua ini dan dia itu siapa, bidadari itu kemudian menjelaskan kalau dia adalah bidadari yang diutus oleh Tuhan untuk menolong Nirmala. Karena mukanya mirip sama Pelangi, tadinya Nirmala ini menyangka kalau dia itu Pelangi. Tapi bidadari kecil itu bilang kalau ia itu adalah jawaban dari doa yang sudah diucapkan Pelangi sewaktu Pelangi dan Nirmala sedang kecelakaan. Jadi Pelangi ini terlihat berdoa minta kepada Tuhan agar Nirmala bisa selamat dan dilindungi dimanapun ia berada. Jadi karena doanya itu langsung dikabulkan, turunlah seorang bidadari kecil dengan wajah mirip Pelangi untuk melindungi Nirmala dari setiap kejahatan yang ada di sekitarnya. Menarik sih, tapi ya memang agak aneh sih ya cerita Nirmala ini karena kita masih menantikan apakah Pelangi bisa akhirnya selamat atau tidak, dan apakah dengan kemunculan Pelangi bidadari kecil ini akan pergi atau tetap stay untuk tinggal bersama Nirmala dan Pelangi. Tapi kalau menurut Mimin sih ya, begitu Pelangi sadar pasti bidadari ini tidak akan kembali lagi ke sekitar Nirmala. Dan juga nih, si Arifin mulai gila-gilaan untuk mendapatkan Alia. Jadi dibantu oleh Pak Tua ayahnya Ratna, Arifin ini memiliki rencana bagaimana caranya untuk cepat-cepat menjadikan Alia sebagai istrinya. Kemudian dia ingin memoroti Alia habis-habisnya untuk membayar hutang dan juga untuk kemewahan kehidupannya. Jadi Arifin ini akan berpura-pura menjadi orang kaya karena ia yakin dengan membawa umpan yang sangat besar ia akan mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi apakah kejahatan Arifin ini akan berjalan mulus? Mengingat kunci dari keberhasilan Arifin ini sebenarnya ada di tangan Hazel dan juga Pelangi. Pasti tidak akan mudah buat Arifin karena memang sudah dari awal Arifin ini akan berada di posisi yang kalah dan juga selalu dirundung dengan kesialan dan juga kekocakannya. Jadi buat kalian yang selalu penasaran dan tidak mau ketinggalan update ceritanya, jangan lupa untuk terus pantengin Rias TV karena Rias TV akan bahas alur cerita Pelangi untuk Nirmala setiap harinya. So, pantengin terus ya. Rias TV pamit, bye-bye.